Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Watasya Liasiono dengan NIM 200512140076. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang prosesor Intel berdasarkan generasinya, yaitu Intel Core generasi ke-1 sampai dengan generasi ke-11. Oke, langsung saja. Let's watching. Manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki otak yang fungsinya untuk berpikir dan mengkoordinasikan semua kegiatan manusia. Tidak berbeda jauh dengan komputer, otak yang fungsinya adalah sebagai tempat berpikir dan mengkoordinasikan semua fungsi dari komputer. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Dia digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor adalah perangkat terpenting dalam komputer, yaitu tenaga pelaksana sebuah eksekusi perintah atau program. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor yang lain, asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Salah satu yang sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan komputer tergantung dari jenis dan kapasitas prosesor. Prosesor adalah sebuah chip atau otak dari komputer yang sering disebut dengan istilah mikroprosesor, yang ukurannya sekarang sudah mencapai gigahertz. Ukuran tersebut merupakan hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau instruksi. Bagian terpenting dari prosesor terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah Arithmetical Logical Unit atau ALU yang bertugas melakukan semua perhitungan aritmatika. Yang kedua adalah Control Unit atau CU yang mengatur lalu lintas data seperti input dan output. Yang ketiga adalah Memory Unit atau MU yang bertugas sebuah alat penyimpanan berukuran kecil. Dengan kapasitas prosesor yang sangat besar serta didukung oleh RAM yang besar, dapat membantu setiap pengerjaan instruksi lebih cepat. Fairchild Semiconductor adalah perusahaan semikonduktor yang didirikan pada tahun 1957. Integrated Circuit atau IC yang pertama kali ditemukan pada tahun 1959 dan diproduksi oleh Fairchild Semiconductor pada tahun 1968, beberapa ahli pakar dari semikonduktor seperti Robert Noyce, Moore Gordon, dan Andrew Grove yang mengundurkan diri dari Fairchild Semiconductor. Kemudian mereka mendirikan perusahaan sendiri yang bernama Intel atau Integrated Electronics. Intel tumbuh dari ketiga pria tersebut. Startup tersebut berdiri pada tahun 1968. Intel adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Amerika Serikat dan terkenal dengan rancangan dan produksi mikroprosesor dan mengkhususkan dalam sirkuit terpadu. Intel juga membuat kartu jaringan, chipset papan induk, komponen, dan alat lainnya. Intel memiliki proyek riset yang maju dalam seluruh aspek produksi semikonduktor, termasuk MEMS. Intel mengganti logo dan slogannya pada 2 Januari 2006. Logo lamanya adalah Intel Inside diganti dengan Leap Ahead. Kemudian kita akan membahas tentang prosesor Intel Core dari generasi ke-1 hingga generasi ke-11. Yang pertama adalah Intel Core generasi ke-1 dengan code name Nehalem, tahun keluaran November 2008 dengan kecepatan 1,06 GHz sampai dengan 3,33 GHz dengan ukuran komponen 45 nm. Teknologi yang digunakan pada Intel Core generasi pertama adalah terdapat hyperthreading, kemudian Intel Turbo Boost 1.0, integrasi PCI Express dan DMI ke dalam prosesor di model kelas menengah menggantikan North Bridge, pengontrol memori terintegrasi mendukung 2 atau 3 channel memori DDR3 SDRAM
atau 4 channel FPDIMM2, Intel Virtualization Technology generasi kedua yang memperkenalkan dukungan Extended Page Table, pengenal prosesor virtual, dan non-maxable interrupt window exit. RAM yang didukung adalah DDR3 SDRAM. Kelebihan dari Intel Core generasi pertama adalah performa single-threaded 10-25% lebih baik atau performa multi-threaded 20-100% lebih baik pada level daya yang sama. Lalu konsumsi daya 30% lebih rendah untuk kinerja yang sama. Rata-rata Nehalem memberikan peningkatan kinerja per core sebesar 15-20%. Contoh prosesor generasi pertama adalah Intel Core i3 dengan kode prosesor M370. Kode prosesor pada generasi pertama adalah ada huruf M di depan kode prosesor. Kemudian adalah Intel Core generasi kedua dengan codename Sandy Bridge, tahun keluaran 2011 dengan kecepatan 1,60 GHz sampai dengan 3,60 GHz. Untuk ukuran komponennya adalah 32 nm. Teknologi yang digunakan adalah menggunakan CH62KB dan 256KB yang sama untuk CHL2, akan tetapi ada perbedaan pada CHL3, 1 MB hingga 8 MB, sedangkan untuk prosesor ekstrim dari 10 MB sampai 15 MB. Menggunakan soket 1155 LGA dan 2 channel DDR3 1066 RAM. Generasi ini dilengkapi dengan fitur VGA, GPU atau pengolah grafis di dalamnya. Khusus untuk Core i5 dan i7, generasi kedua bersedia teknologi Intel Turbo Boost 2.0 yang menambah kecepatan beberapa GHz saat dibutuhkan. RAM yang digunakan pada generasi kedua adalah DDR3 1066 dengan kelebihan peningkatan kinerja rata-rata menurut IXBT Labs dan semi-accurate serta banyak situs benchmarking lainnya pada waktu clock adalah 11,3% dibandingkan dengan generasi Nehalem. Sekitar 2 kali lipat kinerja grafis terintegrasi dibandingkan dengan sebelumnya. Kehadiran prosesor grafis terintegrasi dalam chip prosesor memungkinkan kinerja visual yang lebih pintar dan adaptif apabila dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Contoh prosesor generasi kedua adalah prosesor Intel Core Duo E8500, kemudian prosesor Intel Core i3 dengan kode prosesor 2120, kemudian prosesor Intel Core i5 dengan kode prosesor 2400S, prosesor Intel Core i7 dengan kode prosesor 2600K. Kode prosesor pada generasi kedua ini adalah ada angka 2 untuk atau di depan kode prosesor. Kemudian adalah Intel Core generasi ketiga dengan kode name Ivy Bridge, tahun keluaran September 2012 dengan kecepatan 1,4 GHz sampai 4,1 GHz. Untuk ukuran komponennya adalah 22 nm. Teknologi yang digunakan adalah teknologi transistor 3-gate 22 nm. Baru, 3D menawarkan pengurangan konsumsi daya sebanyak 50% pada tingkat kinerja yang sama dibandingkan dengan transistor planar atau 2D pada proses 32 nm. Intel. Generator nomor pseudo-random dan instruksi RDRAND, kemudian Turbo Boost 2.0, chip Intel HD Graphics 4000 yang tertanam di dalam Ivy Bridge diklaim memiliki performa grafis 2 kali lebih tinggi dibandingkan Intel HD Graphics 3000 milik Sandy Bridge. Kemudian
RAM yang didukung adalah DDR3 1333 sampai DDR3 1600 RAM. Kelebihannya adalah didukung dengan port USB 3.0 dan PCIe 3.0. Tidak ada GPU integrated. Thermal design power antara 50W dan 155W. Dual memory control untuk Ivy Bridge EP dan Ivy Bridge EX. Up to 12 core CPU dan 30 MB cache L3 untuk Ivy Bridge EX. Up to 15 core CPU dengan 37,5 MB cache L3 untuk Ivy Bridge EX V2. Mendukung hingga 8 DIMM memori DDR3 1866 per soket dengan pengurangan kecepatan memori tergantung pada jumlah DIMM per channel. Contoh prosesor generasi ketiga adalah prosesor Intel Core i3 dengan kode prosesor 3220, kemudian prosesor Intel Core i5 dengan kode prosesor 3570T, prosesor Intel Core i7 3770T, kemudian prosesor Intel Core i7 dengan kode prosesor 3370K. Kode prosesor pada generasi ketiga adalah ada angka 3 di depan kode prosesor. Kemudian adalah Intel Core generasi keempat dengan codename Haswell, tahun keluaran 4 Juni 2013. Dengan kecepatan 2 GHz sampai 4,4 GHz. Untuk ukuran komponennya adalah 22 nm. Teknologi yang digunakan adalah alokasi antrian 28 atau threads menjadi 56. Varian mainstream up to quad core. Dukungan asli untuk memori DDR3 atau DDR3L memori dengan RAM up to 32 GB pada varian LGA 1150. Kemudian adalah 64 KB, 32 KB instruction ditambah 32 KB data, L1 cache dan 256 KB L2 cache per core. Total PCI Express 3.0 pada varian LGA 1150. RAM yang didukung adalah DDR3L 1333, 1600, kemudian LPDDR3 1333, 1600. Kelebihan dari Intel Core generasi keempat ini adalah pemrosesan vektor sekitar 8% lebih cepat. Kemudian performa single threaded hingga 5% lebih tinggi. Performa multi-threaded 6% lebih tinggi, dan varian desktop Haswell menarik antara 8% dan 23% lebih banyak daya saat memuat daripada Ivy Bridge. Peningkatan 6% dalam kinerja CPU sekuensial, meningkatkan kinerja hingga 20% dibandingkan dengan HD 4000 GPU integrated, kemudian total peningkatan kinerja rata-rata 3%, sekitar 15 Celsius lebih panas dari Ivy Bridge, sementara frekuensi clock lebih dari 4,6 GHz dapat dicapai. Generasi keempat adalah prosesor Intel Core i3 dengan kode prosesor 4330, kemudian prosesor Intel Core i5 dengan kode prosesor 4670, kemudian prosesor Intel Core i5 dengan kode prosesor 4670K, lalu prosesor Intel Core i7 dengan kode prosesor 4790K. Kode prosesor untuk generasi keempat adalah ada angka 4 di depan kode prosesor. Kemudian adalah Intel Core generasi kelima dengan codename Broadwell, tahun keluaran 2007 Oktober 2014 dengan kecepatan 2 GHz per sampai dengan 3,8 GHz. Untuk ukuran komponennya adalah 14 nm. Teknologi yang digunakan adalah jenis bus DMI2 dengan bus sistem 5 GT per second. Terdapat varian jenis Broadwell yaitu Broadwell Y, Broadwell U, dan Broadwell H.
GPU terintegrasi Broadwell mendukung pada di Windows Direct 3D 11.2. Kemudian Intel Turbo Boost Max Technology 3.0. RAM yang didukung pada generasi kelima adalah DDR3L 1333 per 1600. Untuk kelebihan Intel Core generasi kelima adalah kehadiran Broadwell CPU mendorong daya pakai baterai perangkat mampu ditingkatkan selama 1,5 jam. Untuk tampilan desain produk lebih kecil terutama untuk komputer atau laptop, tetapi performanya lebih tinggi 20% dari generasi sebelumnya. Broadwell menambahkan dekode perangkat keras IP8 dan mendukung encoding. Contoh prosesor generasi kelima adalah prosesor Intel Core i5 dengan kode prosesor 5675C, kemudian prosesor Intel dengan kode name i5 5675R, kemudian adalah prosesor Intel Core i7 dengan kode prosesor 5775C, dan prosesor Intel Core i7 dengan kode prosesor 5775R. Kode prosesor pada generasi kelima ini adalah ada angka 5 di depan kode prosesor. Kemudian adalah Intel Core generasi ke-6 dengan codename Skylake, tahun keluaran 5 Agustus 2015 dengan kecepatan 1,9 GHz sampai 4,5 GHz. Untuk ukuran komponennya adalah 14 nm. Teknologi yang digunakan adalah chipset seri 100, DMI 3.0, soket LGA 1151 untuk prosesor desktop mainstream dan soket LGA 2066 untuk prosesor seri X, gaming atau workstation. Kemudian adalah Thermal Design Power atau TDP up to 95W, LGA 1151 up to 165W, LGA 2066. Kemudian ada support Thunderbolt 3, peningkatan Intel Processor Trace, dan juga voltage regulator modul dipindahkan kembali ke motherboard. RAM yang didukung adalah DDR3 SDRAM dan DDR4 SDRAM. Kelebihannya adalah Intel Skylake memiliki 10-20% lebih baik dalam hal performa per watt dalam hal kinerja single-threaded CPU-nya. Peningkatan performa Intel HD meningkat sampai 50%. Dukungan terhadap HECV yang merupakan teknologi video terbaru H265. Kemudian dukungan terhadap kamera beresolusi 4K. Efisien penggunaan baterai lebih hemat hingga 30%. Mendukung teknologi in-house audio prosesor yang membuat kualitas suara lebih baik. Peningkatan dukungan penuh terhadap teknologi sensor sentuh. Dukungan terhadap konektivitas tipe Cat6 LTE. Contoh prosesor Intel Core generasi ke-6 adalah prosesor Intel Core i3 dengan kode prosesor 6300T, prosesor Intel Core i5 dengan kode prosesor 6600T, prosesor Intel Core i7 dengan kode prosesor 6700T, prosesor Intel Core i7 dengan kode prosesor 6700K. Kemudian adalah Intel Core generasi ke-7 dengan codename Kaby Lake, tahun keluaran 30 Agustus 2016, kecepatan 1 GHz sampai 4,5 GHz dengan ukuran komponen 14 nm. Teknologi yang digunakan adalah Intel mengklaim kinerja 10 kali per watt melebihi Nehalem, naik dari 8 kali pada Skylake. Meningkatkan clock speed pada beberapa model CPU, perubahan clock speed yang lebih cepat atau peningkatan teknologi Intel Speed Shift, menggunakan GPU generasi 9.5, peningkatan graphic core, chipset seri 200 pada soket 1151, dukungan untuk penyimpanan cache Intel Optane memory hanya pada motherboard dengan chipset 200 series,
RAM yang didukung adalah DDR3 1600 atau DDR4 2400. Kelebihan dari Intel Core generasi 7 ini adalah memiliki fitur kecepatan jam CPU yang lebih cepat, perubahan kecepatan jam dan frekuensi turbo yang lebih tinggi. Menampilkan arsitektur grafis baru untuk meningkatkan kinerja dalam grafis 3D dan pemutaran video 4K. Kaby Lake juga dilengkapi CPU bermerek i3 berkemampuan overclocking pertama, kecepatan overclocking grafis dasar 350 MHz. Contoh prosesor generasi ke-7 adalah prosesor Intel Core i3 dengan kode prosesor 7300, prosesor Intel Core i5 dengan kode prosesor 7600K, prosesor Intel Core i7 dengan kode prosesor 7700, prosesor Intel Core i7 dengan kode prosesor 7700K. Kode prosesor pada generasi ke-7 adalah adanya angka 7 di depan kode prosesor. Lalu ada Intel Core generasi ke-8. Codename-nya adalah Kaby Lake Refresh. Tahun keluaran 21 Agustus 2017. Dengan kecepatan 1 GHz sampai 4,5 GHz, untuk ukuran komponennya adalah 14 nm. Teknologi yang digunakan adalah penambahan core lebih banyak dalam bentuk thermal yang serupa. Terbagi menjadi 3 arsitektur berbeda, yaitu fabrikasi 14 nm untuk Kaby Lake Refresh, 14 nm Kaby Lake, dan 10 nm Cannon Lake. Kaby Lake Refresh menggunakan 4 CPU pada fabrikasi 14 nm. Hadirnya Y-series pada 4,5W untuk desain ultralight dan tanpa kipas. RAM yang didukung adalah DDR4 2666. Kelebihan dari Intel Core generasi 8 ini adalah memberikan keuntungan 40% baik dari segi desain, performa, dan proses manufaktur yang lebih bagus. Intel mempertahankan karakteristik konsumsi daya sehingga dapat mencapai 10 jam masa pakai baterai. Alokasi 2 kali lipat hingga 8 MB untuk model i7 dan 6 MB untuk model i5. Dual core grafis dan dual core eksekusi untuk varian Kaby Lake U series. Varian Kaby Lake Refresh memiliki desain HD Graphic 620 GT2. Contoh prosesor generasi ke-8 adalah prosesor Intel Core i3 dengan kode prosesor 8250U. Kemudian prosesor Intel Core i3 dengan kode prosesor 8350U. Prosesor Intel Core i7 dengan kode prosesor 8550U. Prosesor Intel Core dengan kode prosesor 8650U. Kode prosesor generasi ke-8 adalah adanya angka 8 di depan kode prosesor. Kemudian adalah Intel Core generasi ke-9 dengan codename Kaby Lake, tahun keluaran Oktober 2017, kecepatan 1 GHz sampai 5 GHz dengan ukuran komponen 10 nm dan 14 nm. Teknologi yang digunakan pada Intel Core generasi ke-9 adalah bagian core i7 berisi 8/8 core atau thread dibandingkan dengan 6/12 core i7 generasi ke-8. Bagian core i3 dilengkapi dengan teknologi turbo boost. Peningkatan jumlah inti menjadi 6 inti pada bagian core i5 dan generasi ke-8 i7 core i3 sekarang menjadi merek Quad Core bagian 7 dan 9 generasi ke-9 memiliki 8 inti. Peningkatan cache L3 sesuai dengan jumlah utas dan kecepatan turbo clock yang ditingkatkan di seluruh model CPU i5 dan i7 meningkat hingga 400 MHz. RAM yang didukung adalah DDR4 2666 MHz, DDR4 2400 MHz. Kelebihannya adalah peningkatan kecepatan untuk Core i5
9600 memiliki 6 core dan ditambah dengan 6 thread dengan kecepatan 3,7 GHz, dapat diturbo boost lagi hingga 4,6 GHz. Intel Core i9 9900 sebagai prosesor gaming terbaik. Hal ini tidak lepas dari penambahan FPS pada game sebesar 10% dari generasi sebelumnya. Tidak hanya itu, kelebihan prosesor Intel ini adalah peningkatan yang akan dirasakan pada Core i9 9900 dari segi multimedia juga mengalami kenaikan sebesar 41% saat merekam game. Contoh prosesor generasi ke-9 adalah prosesor Intel Core i9 9900T, kemudian prosesor Intel Core i9 9900K, prosesor Intel Core i9 9880H, prosesor Intel Core i9 dengan kode prosesor 9980HK. Kode prosesor pada generasi ke-9 ini adalah adanya angka 9 di depan kode prosesor. Kemudian adalah Intel Core generasi ke-10 dengan codename Cannon Lake atau Ice Lake. Tahun keluaran 21 Agustus 2019 dan September 2019. Dengan kecepatan 1,1 GHz sampai 5,3 GHz. Untuk ukuran komponennya, Cannon Lake 14 nm dan Ice Lake 10 nm. Teknologi yang digunakan adalah up to 10 core CPU, hyperthreading pada semua model kecuali Celeron. Ada juga single core turbo boost hingga 5,3 GHz, 300 MHz lebih tinggi. Kemudian ada all core turbo boost hingga 4,9 GHz. Peningkatan kecepatan thermal untuk Core i9, dukungan turbo boost maksimal 3.0 untuk Core i7 dan i9. RAM yang didukung adalah DDR4 dan LPDDR4X. Kelebihan dari generasi ke-10 ini adalah dibandingkan dengan generasi sebelumnya, prosesor Intel Core generasi ke-10 seri H tidak cuma lebih kencang, tapi dapur pacu yang dirancang untuk laptop berperforma tinggi ini juga didukung berbagai fitur yang tidak ada pada generasi sebelumnya. Dengan dukungan RAM LPDDR4X, memori bandwidth bisa lebih kencang sekitar 50%, sehingga akan meningkatkan kinerja aplikasi dan game. Khusus untuk seri Ice Lake, prosesor ini telah dibekali dengan mesin grafis terintegrasi yang disebut dengan Intel Iris Plus. Tidak hanya itu, generasi ini dilengkapi dengan Wi-Fi 6, HDR4K, teknologi Thunderbolt 3, dan sistem cerdas lainnya. Contoh prosesor generasi ke-10 adalah prosesor Intel Core i7 dengan kode prosesor 1065GT G7, prosesor Intel Core i7 dengan kode prosesor 1068NG7, prosesor Intel Core i5 dengan kode prosesor 1035G4, prosesor Intel Core i3 dengan kode prosesor 1005G1. Kode prosesor pada generasi ke-10 ini adalah adanya angka 10 di depan kode prosesor. Intel Core generasi ke-11 dengan codename Tiger Lake, tahun keluaran 2 September 2020. Dengan kecepatan up to 5 GHz. Untuk ukuran komponennya adalah 10 nm. Teknologi yang digunakan adalah miniaturisasi CPU dan motherboard menjadi papan sirkuit lebih kecil berukuran M.2 SSD, Thunderbolt 4, PCI Express 4.0, Counterflow Inference Technology untuk mencegah teknik peretasan pemrograman berorientasi kembali dan pemrograman berorientasi langsung, enkripsi memori penuh, pengunci tombol Intel, menghadirkan 9 SKU produk dengan 4 core atau 8 thread dan di seri terbawah 2 core 4 thread. Memakai GPU Intel Iris Xe
dan Intel UHD Graphics. RAM yang didukung adalah LPDDR4X 4267. Kelebihan dari generasi ke-11 ini adalah dukungan untuk platform tipis dan ringan terbaik dengan CPU, GPU, dan akselerasi AI yang optimal, optimasi software, dan memaksimalkan kinerja pada aplikasi dan fitur paling sering dipakai pengguna. Khusus untuk AI, prosesor ini mampu menghadirkan pengalaman AI lebih imersif dan personal, termasuk audio yang disempurnakan dengan offload CPU untuk meredam bising, mengaburkan latar belakang, dengan bantuan AI video resolusi, super decode, video terbaru, dan dukungan teknologi Wi-Fi 6. Dari segi performa, produktivitas dengan Intel Core Gen 11 diklaim 20% lebih cepat dibandingkan sebelumnya, apalagi adanya dukungan Thunderbolt 4. Contoh prosesor generasi ke-11 adalah prosesor Intel Core i7 dengan kode prosesor 1185G7, prosesor Intel Core i7 dengan kode prosesor 1165G7, prosesor Intel Core i5 dengan kode prosesor 1135G7, prosesor Intel Core i3 dengan kode prosesor 1115G4. Kode prosesor pada generasi ke-11 ini adalah adanya angka 11 di depan kode prosesor. Nah, kita telah membahas prosesor Intel Core dari generasi pertama hingga ke-11. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.